Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi. Kenalin lagi dah, nama gua Antoni Dwiya. Oke, nama aku Jaki. Hai, nama aku Tasya. Kita dari kelompok 9. Ini tujuh salah. 9 ya teman-teman, 9. Iya, 9. Jadi gitu ya, kita siapin materi dulu dah. Dadah. Halo teman-teman, kita udah siap buat ngasih tahu kalian materi ke minggu 9. Jadi di sini kita bakalan bahas tentang materi minggu 9 yaitu ADH dan Manajemen limbah. begitu teman-teman. Nah, kebetulan nih materi-materi yang kita bahas itu adalah peraturan-peraturan mengenai pengelolaan limbah di Indonesia. Nah, di sini gue bakalan mention peraturan yang gue tahu yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 mengenai setiap orang itu dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah pengelolaan limbah itu harus dilakukan seselesai mungkin hingga pembuangan akhir. Nah, kita bakalan membahas kembali tentang produksi produk yang akan kita bawakan kepada teman-teman yaitu ACP atau Aluminium Composite Panel, yang dimana sekali lagi gue akan kasih tahu kalau misalnya ACP ini sangat-sangat mendukung materi yang akan kita bawa, yang tentunya ini khususnya minimisasi pada limbah, teman-teman. Nah, kenapa bisa berhubungan? Soalnya ACP ini sangat-sangat minim dalam penggunaan limbah, teman-teman. Maksudnya sangat-sangat minim dalam membuat limbah, sehingga ini dapat mendukung materi kita di minggu ke-9. Selanjutnya ada konsep dari materi dari minggu ke-9 yang akan dibahas oleh teman-teman saya, yaitu Tasya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk membahas konsep manajemen limbah. Jadi, pengurangan pada sumber limbah ini menjadi tahap reduksi limbah yang paling efektif. Tahap ini biasanya dibarengin sama proses dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengurangan limbah pada sumbernya tersebut. Terus limbah yang digunakan kembali dapat menjadi pengganti produk yang efektif juga, meliputi produk komersial dan bahan baku dalam proses industri. Nah, selanjutnya pengolahan limbah itu bisa menggabungkan metode ujung pipa dengan metode tradisional seperti pengolahan air limbah, pembersih gas, dan penyerapan. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, akan diajukan oleh Zaki Isatamba. Oke, tadi ada waste treatment ya. Maka selain itu kita juga bisa meminimisasi limbah. Nah, minimisasi limbah ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi bersih. Apa sih teknologi bersih? Teknologi bersih ini adalah perbaikan ekonomi atau perbaikan teknologi menjadi lebih efisien atau lebih efektif dalam proses suatu produksi, gitu ya. Ya, gitu. Nah, kelebihannya ini dari teknologi bersih dapat mengurangi limbah, yang mana berarti kita meningkatkan efisiensi dalam produksi, juga memiliki kelebihan atau manfaat dalam bidang lingkungan, juga dalam bidang ekonomi bagi perusahaan maupun masyarakat. Namun masih ada beberapa hambatan dalam penggunaan teknologi bersih ini di masyarakat maupun di perusahaannya sendiri, gitu ya. Apa aja tuh? Nah, yang pertama, pemahaman teknologi bersih itu masih rendah ternyata untuk di Indonesia. Yang kedua, limbah itu kan sekali timbul tidak bisa dihancurkan 100%. Nah, itu yang masih menjadi masalah dalam penggunaan teknologi bersih. Ada juga kelangkaan apresiasi ekonomi. Kemudian ada kompetisi prioritas produksi, data lengkap limbah yang belum ada, karena kita juga tahu negara kita ini besar dan limbahnya itu bermacam-macam ya. Kemudian ada kesulitan penyediaan sumber daya yang sesuai. Lalu teman-teman, apa aja sih teknik reduksi limbah atau minimisasi limbah? Yang pertama itu ada proses modifikasi pada produksi. Nah, yang kedua ada manajemen inventory dan manajemen material. Kemudian ada pengurangan volume, dan yang terakhir ada pemulihan atau recovery. Dan kemudian materi-materi yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Antoni. Sayang banget ya, Indonesia sangat luas, itu sampahnya tidak bisa diolah. Nah, jadi teman-teman, penggunaan ACP tadi itu sangat bisa membantu untuk meminimisasi dari pembuangan limbah tersebut, teman-teman, sesuai dengan UU yang telah dibuat, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008. Kayaknya udah cukup deh pembahasan dari kita. Ya. Semoga insightful. Amin.
Oke. Yaudah, sampai jumpa di minggu ke-10. Oh my God. Bye bye. Dadah. Thanks for watching. Watching.